Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita setelah jam berapa nih? Jam setengah 2 ya. Kita lanjutkan dengan menerangkan beberapa tool-tool yang dipakai di mesin konvensional. Salah satunya ini, belum semua, banyak sekali tool-toolnya, tapi sebagian ada di hadapan Bapak ini. Beberapa tool-tool untuk mesin-mesin yang mesin milling, mesin bubut, mesin sekrap, mesin drill, dan yang lainnya yang perlu diketahui sama saudara semuanya. Oke, kita lanjut ya. Tadi terpotong kemana ini. Lanjutin, ini tool namanya tab. Tab ini ada kalau di Yamaha biasanya cukup dengan satu tab, tapi kalau untuk yang barang lain, contoh ini mereknya adalah Tom, apa namanya, drill ini Tringeller. Di Tringeller tuh ada tiga bentuk tab, dari mulai yang satu, kedua, dan ketiga. Jadi ini ada urutannya, dilihat dari sudut ininya, ini sudut ininya ya. Nah, ada yang lancip, ada setengah lancip, lalu ada yang cepak ini berarti ini urutan yang ketiga, jadi berurutan. Jadi ngetapnya harus 3 kali, 1, 2, 3. Nah, tap ini biasanya untuk drat dalam, contohnya drat dalamnya adalah seperti mur kan drat dalam ya. Lalu ini bushing ini kan ada drat dalam. Ini kalau di tab itu ukuran standar tab ulir yang kecil-kecil. Tapi kalau yang besar-besar biasanya untuk dratnya dipakai dengan mesin bubut ya, mesin bubut tadi. Nah, ukuran tab ini banyak macam. Ini tab ini ukuran macam-macam, akan tertulis di bawah ini nih, contoh M16 kali 1,5. Ini drat untuk yang dalam. Nah, ini pasangannya pasti baut yang M6 kali 2. Nah, ini mana di sini? Ini M16, ini M16. Berarti ini kalau ini udah lubang dibikin tab kayak gini, drat ini berarti ini masuk nanti si drat dalam M16-nya masuk. Jadi sesuai dengan ininya. Bahwa mengenal tool ini pun penting sekali, karena nanti begitu di lapangan Anda tidak keliputan kalau suruh tolong ambilin sney ukuran M16 kali 2 gitu kan. Nah, mereknya Yamaha apa mereknya gitu kan. Nah, ini kalau dibuka ini seperti ini sney ini. Sney ini adalah fungsinya untuk bikin drat luar ya, sney namanya ya. Di sini nanti ada rumahnya, ada tangkainya. Ini fungsinya untuk mengunci ini biar nggak berputar ya. Nah, ini tulisannya di sini ada tulisan M16 kali 2, artinya M16 metrik 16, diameter dari M16. Lalu 2-nya kisar itu seperti apa kisar tuh? Dari puncak ke puncak jarak ini 2 mili gitu jaraknya gitu ya. Atau di lembah dengan lembah itu jaraknya 2 mili. Itu namanya kisar. Nah, 2. Jadi 16 kali 2 tuh M16 diameter luarnya 16 kurang dari 16, nanti 2-nya ada jarak ulirnya. Nah, fungsinya seperti ini nih untuk drat luar nih. Ini mungkin ini kan kalau diputar nih ini M14 nih ya, 14 nih. 14. Jadi sini tertulis juga kadang-kadang di ininya itu adalah M16. Soal ini M16 kali 2. Kalau diukur dari ke sini ke tegangnya dratnya ini adalah 2 mili ya. Itu fungsinya untuk bikin drat secara manual. Kalau dengan mesin bubut ya, dengan mesin bubut nanti ada proses bikin bubutnya dengan pahat. Pahat salah satunya adalah itu ada yang namanya inset carbide ini ya. Inset carbide ini ada untuk face pahat kanan, ini pahat kanan kayak gini, pahat kanan ini miringnya ke sini. Ini namanya carbide.
yang karbit ini nih untuk ulir nih, untuk ulir tuh ya, untuk ulir tuh ya. Lalu ada yang pahat kiri nih, kayak pahat kiri ini dari kiri ke kanan ya, namanya pahat kiri. Kalau yang ini adalah pahat kanan ke kiri, set ke sana, jadi kanan ke kiri gitu ya, proses ininya. Nah ini ditempelnya, ini bukan kayak gini, tapi ditempelnya di namanya holder. Nah holder itu ada holder seperti ini holder potong nih ya, untuk motong atau untuk alur ini potong. Ini namanya holder nih, holder untuk dudukan pahat. Sama ini juga holder nih, ini juga holder nih. Nah ini insertnya ini dipasang sini, ditempel dengan namanya kuningannya seperti ini kuningannya. Nah kuningannya ya, kawat las kuning seperti ini, yang dielas memakai las asetilin atau las sebutnya gas asetilin ya, pakai asetilin menggunakan bubuk namanya borak ya. Ini pelekatnya, ini borak. Nah, pelekatnya sebutnya lemnya. Jadi kalau dibakar, dipanasin, ini kalau seperti ini pasti nempel nanti di sini gitu, nempel nanti sebagai lem, kayak lem gitu. Nanti dibakar sampai dia meleleh, bukan meleleh, jadi panas. Ini dibakar panas, sama-sama panas, kasih celup itu nanti dia akan meleleh, si kuningan meleleh, nanti dia akan menempel ke sini, nempel ya, dan nempel nanti diatur sedemikian rupa supaya si posisi pahat ini bisa dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Mau ulir boleh, mau kanan kiri boleh, dan macam-macam itu tergantung dari kebutuhan di lapangan di sana. Atau untuk motong ini, atau untuk diameter dalam nih, untuk diameter dalam ini untuk diameter dalam. Jadi ini kalau diameter dalam tuh, kalau ini ini untuk diameter dalam gini ini ke sana kan masuk ke sana diameter dalam ya. Atau untuk ulir ya, ini ulirnya ya. Nah, ulir dalam, ini kan ada ulir luar, ada ulir dalam nih. Nah ini ulir dalam nih. Ini harus berpasangan nih, kalau nggak berpasangan ya nggak bisa. Bisa berpasangan ini karena kisarnya sama. Kisar itu tadi? Jarak puncak ke puncak atau lembah ke lembah, ini namanya kisar. Jaraknya kisar itu. Ini kalau nggak sama ya pasti nggak bisa masuk. Jadi harus sama antara kisar yang drat luar dengan drat dalam ini harus sama. Ini banyak ini ada drat dalamnya, ini drat dalam ini sama drat luar ini harus sama kisarnya ya, kisarnya sama. Nah, prosesnya bisa sampai sini ulirnya, itu prosesnya adalah teknik aja di lapangan sebenarnya. Jadi sebenarnya ini dibubut dulu sampai full ke sana dratnya. Ini main tempelan, dilas di sini, ini. Lasnya pakai las argon atau las untuk sus, ini kan stainless nih. Kalau ini kan kuningan nih, bronze, ini kan kuningan jadi. Ini salah satu pasangan untuk mesin bubut ya. Salah satu lagi yang untuk mengkasarkan, kalau seperti ini kan ini bikin drat ini dibikin sap, bikin lubang, bikin dimiling nih drat ini ada gotnya nih. Ada gotnya, jadi ulirnya bisa sampai sini, namanya ada got ya, enggak sepul drat ini jadi ada got. Jadi kalau masukin nanti akan sampai nempel ke sini gitu loh kalau ada gotnya. Kalau ini prosesnya ini enggak ada gotnya, tapi ini copot dulu, jadi di drat sepul dulu baru ditempel gitu, proses tekniknya gitu, caranya supaya full dratnya. Nah selain itu ada untuk mengasarkan permukaan, nah ini namanya kartel, kenarling sebutnya, di kenarling ya, kenarling ini. Ini ada dua nanti. Kalau untuk menempatkan ukuran biasanya ini udah dibubut nanti ada proses ini lagi, begitu di ini nanti akan kasar, ikutin alur ini. Kalau alur ke sana sama ke sini nanti jadi belah ketupat ini nanti hasilnya. Kalau ini miring, ada yang ininya lurus, ada juga tergantung dari karakternya ini. Jadi kalau ini kayak seperti ini nanti jadi hasilnya
silang-silang gitu, silang-silang ya. Lalu ini sudah pahat sudah. Lalu ini nempel insert ini namanya pahat karbida tadi. Ini macam-macam tab, ukuran yang kecil tab. Ya, ini tuh terukur di sini ada M8 kali 1,25, berarti ini standar. Ada yang tidak standar, contoh 8 kali 1 gitu kan. Kalau kalau M16 kali 2, kali 2 itu standar. Tapi kalau M16 kali 1,5 itu enggak standar. Tidak standar tuh artinya fungsinya bermacam-macam. Kalau ulir itu tergantung dari kebutuhannya. Pada umumnya kalau untuk yang dratnya tidak standar itu biasanya untuk otomotif, karena itu menghindari dari getaran. Jadi kalau drat itu kena getaran, itu lama-lama itu kan ada kendor tuh. Nah, supaya menghindari kendor secara cepat, maka satu-satunya jalan adalah dikecilkan kisarnya, nah, sehingga dia akan lambat untuk bisa kendornya. Dan ini akan berpengaruh itu bukan menghindari getaran-getaran. Pada umumnya untuk kendaraan otomotif itu dratnya kisarnya kecil-kecil. Lalu untuk mesin drill ya, drill ini ada pahatnya drill ini, dia ada untuk bikin lubang ya. Di sini ada yang lurus, ada yang macam-macam ini dari macam-macam drill. Ini dari satu di ukuran ini macam-macam sekali ukurannya dan bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan, yang dimana kebutuhan itu ikutin dari gambar yang disajikan di mesinnya ya. Oke. Lalu drill itu fungsinya untuk bikin lubang awal, namanya drilling dan boring, dan untuk diameter berikutnya. Nanti kita belum terangin hal-hal sampai sana. Mungkin setelah UTS kita terangin proses-prosesnya. Tapi ini mengenal dulu drill-drillnya, tool-toolnya. Ini ada satu lagi, ada untuk saw ini. Ini fungsinya untuk melubangin benda yang tipis, biasanya untuk yang dipelat. Nah, kalau dipelat tipis untuk ngelubangin kan biar lebih berang untuk posisinya pipa, untuk posisinya lubang pembuangan angin, macam-macam. Ini namanya drill saw. Jadi drill yang pisaunya di ini. Jadi lubangnya sesuai dengan jumlah diameter ini nantinya. Ini umumnya untuk benda-benda yang tipis ya. Oke. Itu yang nah ini drillnya jenisnya ini ya. Ini biasanya untuk drill tipis atau untuk akrilik atau untuk apa yang lebih ini, tapi tidak bisa untuk ngedrill benda benda kayak seperti ini, tebal seperti ini, nggak bisa. Jadi yang ini yang kalah ininya. Tapi fungsinya adalah ini untuk yang benda-benda yang tipis. Oke ya. Ini ukurannya bermacam-macam. Nah, lalu berikutnya adalah tool untuk milling. Untuk milling ini namanya ini end mill ya. End mill ukurannya di sini tertulis diameter 25 nih, 25 ya. Jadi ini kalau untuk permukaan sekali makan selebar 25 mili. Nah, ini fungsinya bisa untuk rata atas, bikin ini untuk pinggir ke sini, gitu, pinggir ke sini ya, macam-macam ya. Nah, ini untuk pinggir. Atau untuk celah atas, atau untuk oval atas, lebarin lubang. Jadi kalau lebarin lubang, jadi kan si mejanya yang bergerak ini tetap berputar pada porosnya. Ini end millnya. Juga ada end mill yang milling yang dibikin oleh sendiri, yaitu dengan cara menginsertkan inset ditempel pada holdernya. Holder ini dimasukin ke cak ini, ini sesuaikan, dimasukin ke sini.
Nanti ini ada rumahnya ini, ya fungsinya ini untuk menjepit, memegang ini, kalau dipegangin dikencengin ini jadi mengkerut, dan memegang ini jadi kenceng. Nah ini muter ini, setelah ini berputar sehingga ini lebarnya melebihi dari diameter ini, gitu kan ya. Kalau ini enggak ada, ini milnya gede banget, besar sekali, ini yang enggak ada, ini song-songnya enggak ada, maka dibikin ini manual sendiri, ya. Ya fungsi ini kalau di workshop atau dimanapun dibikin akal seperti ini ya, supaya semua proses pekerjaan bisa dilaksanakan, dilakukan berdasarkan kebutuhannya. Ya. Nah ini end mill, salah satu end mill yang kecil ini, salah satunya ini. Ada wadahnya seperti ini. Ini ada sini Hitachi, ukurannya di dalamnya ini 16 nih, 120, panjang 65, beratnya 65, panjangnya 120 ya, panjang totalnya. Ini biasanya kalau yang merek-merek terpenting ini bungkusnya seperti ini, teraman, jadi biar aman, karena ini sudut ini pahat ini harus benar-benar terjaga dengan baik. Jadi toolnya harus disimpan di tempat yang aman, di plastik begini ya. Nah, biar tidak terjadi retak atau pecah pada sisi mata potongnya. Itu salah satu tool-tool yang ini. Kalau model ini adalah double nipple ini beratnya berfungsi di pipa, biasanya itu pipa, dan satuannya dalam bentuk inci. Ini satuannya satuan inci dalam pipa ini. Ini double nipple, namanya double nipple. Ini contoh drat yang dipakai di pipa. Dan ini biasanya tirus monyong lebih kecil ini daripada ini. Fungsinya kalau di pipa, kalau dipegangin, dikencengin terus, nanti dia akan memberikan tekanan tariknya kuat, gitu ya. Ini fungsinya beda dengan ini. Dan contoh ini double nipple 304, artinya materialnya stainless. Ini kodenya 304 ya, 304. Ini ada tulis LS setengah, jadi setengah in, ini setengah in, dalam inci setengah in. Ini ya, double nipple luar. Ada nipple yang untuk dalam juga ada pasangannya. Dan barangnya belum datang. Ini contoh-contoh yang ada di sini untuk kebutuhan-kebutuhan tool yang akan dipakai di lapangan. Itu aja mungkin untuk mengenal sementara tool, dan berikutnya nanti kita nyambung tool-tool berikutnya, karena belum bisa tersampaikan di sini semuanya, masih banyak sekali yang perlu diterangkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.